Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kalau kemarin guaran budaya, sekarang mengakhiri renak-reniknya dari pengalaman Aki sekolah di PPK IPM Jawa Barat. Tidak seluruhnya kehidupan ini mulus. Memang kelihatan Aki dapat penghargaan, Aki dapat gaji, tapi juga tidak sedikit masalah yang dihadapi. Bahkan ini hampir-hampir menjatuhkan martabat Aki, menjatuhkan jabatan Aki sebagai kepala dinas. Karena ini kejadian-kejadian yang sebetulnya adalah dalam tata kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, Aki dapat musibah ketika ada evaluasi semesteran di kabupaten. Jadi setiap semester itu ada evaluasi total, ada pameran, ada penyajian, ada diskusi tanya jawab tentang IPM itu. Yaitu antara tim asesor provinsi dengan kabupaten dan seluruh pelaksana dari kecamatan dan desa, termasuk orang-orang yang mendapat bantuan dan lain sebagainya itu dikumpulkan. Biasanya di situ ada pameran-pameran produk, baik itu dari gudang galah, kakao, ya, dari apalagi agribisnis jagung, dari kesehatan, dari pendidikan. Biasa pameran dijelaskan apa-apa saja perkembangan selama 6 bulanan. Oh, itu jadi ketat sekali ya. Jadi dijelaskan. Saat itu tim asesor provinsi sudah pada berdatangan ke Ciamis. Ada yang tidur di Ciamis, biasa di Hotel Tiara, Budi Pamili, begitulah. Parahyangan ya. Kemudian ada yang datang pagi karena memang di dalam jadwal acara jam 9. Biasanya Profesor Denny itu tidak boleh terlambat, harus disiplin. Kemudian pada saat itu ketua timnya adalah seorang wakil ketua DPRD Jawa Barat. Begitu. Dia ditunggu dari jam 9 baru muncul setengah 11. Kita juga sudah repot lah. Apa aja bikin acara gurau-gurau dengan tema aksesoris, maklum sudah pada akrab. Pak Profesor Denny tidak hadir waktu itu. Ya, sudah datang setengah 11, bukan kita saja yang gelisah itu, bukan para peserta saja, tapi juga tim asesor. Sudah gelisah. Begitu datang langsung acara dimulai. Biasa pada saat memulai acara sudah ada runtuyannya, sudah disepakati dengan asesor, ada paduan suara dari kader-kader desa. Dari kader-kader desa itu diantaranya lagunya itu adalah Gemak Kamagaluh, lagu Pituin, lagu Ciamis Manis. Ya agak lama, paling 10 menit atau 15 menit kurang lah gitu. Antara 10 sampai 12 menit. 3 lagu itu. Tiba-tiba setelah beliau berpidato, sang ketua ini, dia itu ngomongnya, kita itu katanya ini siang karena tadi ada acara kukuliatan memeh macul. Kukuliatan itu kepada paduan suara itu nyebutnya kukuliatan memeh macul. Jadi padahal dia sendiri yang datangnya itu ke siangan. Wah, itulah macamlah, ada sedikit ejekan-ejekan karena memang beliau itu dari partai agama yang dulu petingginya akan membubarkan BKKBN. Padahal tidak ada lagu KB di situ. Nah,
Sudah itu Aki ada kesempatan ngomong. Disitulah Aki sebagai yang waktu itu masih umur Aki kan 53, 54 gitu ya, 55 gitu. Ya pokoknya sudah mendekati pensiun. Aki ngomongnya sumpah serapah sampai nangtang begitu. Situasi menjadi tegang. Aki bilang ini bukan kukuliatan memeh macul, tapi ini adalah teknik ngadekeun pacul. Kieu carana jeung rakyat mah. Gitu Aki marah saat itu. Wah, dia merah, Aki juga emosi. Untunglah pada saat itu mungkin masih bisa menahan secara fisik ya. Sehingga setelah itu kan makannya kemana? Ke Cigemor kan, makan ikan bakar itu di Cigemor. Aki tidak datang, pada ngosol semua asesor supaya Aki makan bersama ke sana dengan catatan ingin mendamaikan. Tapi Aki nggak mau. Bahkan dendamnya gak lama. No, itu juga dia juga kekulutus. Kenapa ya orang itu siapa sampai begitu? Tidak tahu Aki. Dia bilang itu adalah yang merancang, salah satu yang merancang tentang program PPK IPM Ciamis. Lama gitu. Untunglah ya Aki bisa ketemu lagi dengan dia setelah 3-4 tahun. 3-4 kali pertemuan. Mungkin 2-3 bulan tidak ketemu lagi, akhirnya didamaikan. Alhamdulillah semuanya sudah agak cair. Padahal Aki itu dendam kesumatnya luar biasa. Itu sampai hampir fisik itu ya, itu satu. Kecelakaan Aki, coba kalau terjadi, mungkin Aki dievaluasi. Ya, evaluasi apa nanti di sidangnya mana yang menang, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang sama pada saat evaluasi tahunan di provinsi, yaitu di Gedung Sabuga ITB. Itu kan yang datang dari seluruh provinsi itu ribuan orang itu ya. Ribuan. Biasa sama ada pamerannya, ada segala macam lah evaluasi, diskusi dan lain sebagainya. Ribuan itu. Karena kan 19 kabupaten kota itu yang datang. Ada pameran segala macam. Nah, pada saat itu Aki diminta oleh tim asesor provinsi bahwa pada saat pembukaan paduan suara itu harus ditampilkan dari Ciamis. Karena paduan suara itu adalah lagu-lagu IPM. Ya, lagu IPM. Jadi IPM, Indeks Pembangunan Manusia, jadi ciri keunggulan bangsa. Itu lagu-lagu IPM, lagu-lagu penjelasan kepada masyarakat. Dengan catatan si asesor itu ingin bahwa itu dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain. Wah, sedang begitu jalan, Aki kan bersatu tuh dengan para asesor, dia itu dengan para kepala dinas provinsi, itu kan dihadirkan oleh gubernur. Ngomongnya ngeleceh gitu, melecehkan bahwa cik atulah dalam acara seperti ini mah Krisdayanti yang diundang itu katanya ya gitu, atau apa gitulah artis-artis yang mahal, jangan nenek-nenek dari kampung dan lain sebagainya, ini kampungan begitu. Itulah Aki di situ memang kurang kontrol emosi. Wah, Aki di situ langsung mengindring Baladewa. Aki bilang, kalian jangan jadi manusia munafik. Kalian makan, kalian menghidupi anak cucu, ini yang menghalalkan. Nenek-nenek ini. Kita rapat balita, kita yang senang di hotel, kita dapat duit di hotel, makan enak, balita tetap tidak naik timbangannya. Ini IPM kita gembar-gembor, kita dapat honor gede. Ini nenek-nenek ini yang melaksanakan. Jangan jadi manusia munafik. Kalau begitu sudah bubarkan saja. Saya apakah lapor? Wah, itu marah Aki. Sehingga Aki agak direlay oleh salah seorang teman Aki. Itu kaget. Orang-orang itu mungkin mulanya bercanda gitu. Kaget. Sehingga setelah kira-kira Aki direlay, diajak ke tempat yang jauh, selesai acara, mereka pada datang minta maaf ke Aki lahir batin katanya. Itu bercanda Ki, katanya begitu. Ya tapi kita kan harus ngerti tetap bahkan. Iya betul bahwa ya, kita harus sayang kepada kader-kader kita karena mereka lah yang bekerja di lapangan sebagai ujung tombak biasalah sudah begitu. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, Aki bermasalah PPK IPM itu di bagian pengadaan sapi. Bukan di sekretariat. Pengadaan itu adalah langsung diadakan
oleh bidang daya beli ya. Di situ ada teman Aki calon kepala dinas, malah dia itu ditunjuk sebagai pengadaan, ternyata diperiksa oleh kejaksaan bermasalah, sehingga kita semua diperiksa ya. Diperiksa itu memang sih Aki juga tidak tahu persis. Harga sapi tidak sesuai dengan besarnya sapi, jumlahnya juga dan lain sebagainya lah. Aki juga tidak tahu. Ya tidak tahu lah. Tapi Aki juga pada saat mengeluarkan uang gitu ya, sebagai sekretaris mengeluarkan uang juga belum menerima rekomendasi dari tim pemeriksa gitu, tim pemeriksa begitu ya. Itu kira-kira lama. Tapi pertolongan Allah semuanya beres. Yang sapi ini si jaksanya yang meriksa itu atau penyidik, dia tabrakan di Banagara. Orang mana? Orang Lakbok. Aki juga sampai potos itunya apanya, kakinya itu patah gitu. Akhirnya dilanjutkan, pemeriksaannya tetap dilanjutkan, tapi memang tidak ada hal-hal yang merugikan. Artinya berjalan dengan benar. Itulah pengalaman Aki. Kenapa Ki yang begini didongengkan? Maksud Aki ini pengalaman buat anak cucu. Namanya juga dongeng. Dongeng mah boleh aja ngomong kemana-kemana gitu ya. Begitu. Jadi bukan menceritakan kejelekan dan lain sebagainya, tapi juga adalah pengalaman Aki begitu. Oleh karena itu kepada anak cucu yang suka dengarkan dongeng ini, hati-hatilah di dalam melaksanakan kedinasan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.